Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang sungguh luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu bertemunya kita dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan Asyurul Hurum, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban apa yang perlu dan harus kita lakukan dalam menjalankan puasa bulan Ramadan. Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita taati sehingga puasa Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita menjadi puasa yang sah dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa fardu dari puasa itu ada 4 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya. Fardu-fardunya puasa itu ada 4 perkara. Ahaduma an-niyat. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana kita tahu, niat adalah awal dari segala semua ibadah. Niat merupakan hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan. Niat adalah perbuatan hati yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan semua ibadah. Baik itu ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain. Karena dengan tidak ada niat, ibadah tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan sebuah intisari dari sebuah perjalanan ibadah. Oleh karena itu, harus kita lakukan adalah niat untuk berpuasa. Untuk berpuasa itu kita harus mengingatkan atau mendahulukan niat sebelum pelaksanaan puasa, yaitu mabitul niat atau memalamkan niat. Itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah. Namun ulama Malikiyah mengatakan bahwa niat itu bisa kita jamak atau kita kumpulkan menjadi 1 bulan dengan niat 1 malam saja, sehingga niat bisa lakukan hanya sekali menurut Imam Malik. Fardu yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan dari makan dan minum. Di sini diterangkan wa ingkol, meskipun itu hanya makanan kecil, makanan yang sangat kecil, sehingga itu pun tidak boleh untuk kita lakukan. Tetapi apabila kita melakukan puasa dan kita lupa untuk makan dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, maka itu tidak dianggap sebagai membatalkan puasa. Yang dimaksud makan di sini adalah makan dengan sengaja. Untuk fardu yang ketiga adalah selama puasa kita dilarang untuk melakukan jima atau bersetubuh dengan suami atau istri kita. Oleh karena itu kita harus bisa menahan hal ini. Berbeda kecuali itu dilakukan di malam hari, maka berjima di malam hari saat bulan puasa adalah dibolehkan.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurkanlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita dilarangnya dalam berjima ini adalah ketika saat pagi sampai menjelang berbuka puasa. Berbeda dengan ketika itu dilakukan di malam hari, maka itu diperbolehkan. Untuk fardu yang keempat adalah kita harus menahan muntah. Warabi'u ta'ammudul qai'u falau alaihil qai'u lam yabtul shaum. Fardu yang keempat adalah menahan dari muntah dengan sengaja. Maka apabila kita muntah karena mungkin faktor sakit atau faktor yang lain, masuk angin dan lain sebagainya, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kesolihan, menjaga kesohihan, dan menjaga keabsahan puasa Ramadan kita dengan menjalankan apa yang telah difardukan oleh Allah yang 4 ayat. Dengan demikian, semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momentum Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.